Bab 3. Teknologi konstruksi miniatur rumah. Apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Tentu kamu akan membayangkan bahwa teknologi adalah suatu hal yang membantu mempermudah kehidupanmu seperti telepon, smartphone, internet, dan laptop. A. Mengenal istilah teknologi. 1. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi secara drastis, pesat dan terus-menerus hingga kini. Sebagai contoh, handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. 2. Jenis-jenis teknologi. A. Teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya, lampu rumah, jam dinding, mesin cuci, mesin penyedot debu atau vacuum cleaner, kompor gas, kipas angin, dan mesin pemotong rumput. B. Teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya adalah traktor, mesin pemintalan benang, mesin penumbuk padi, dan mesin pemotong kayu. C. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya, sepeda motor, kereta api, kapal laut, pesawat terbang, dan mobil. D. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya, radio, televisi, handphone atau smartphone, dan internet. E. Teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Contohnya, rumah, jalan, rel kereta api, dan jembatan. B. Teknologi konstruksi. Pada pembelajaran kali ini kamu akan belajar lebih fokus tentang teknologi konstruksi mulai dari perkembangan teknologi konstruksi, jenis-jenis proyek konstruksi, dan fungsi teknologi konstruksi. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Pada awalnya, manusia hanya memanfaatkan apa yang ada di alam sebagai tempat tinggal, jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada akhirnya manusia mulai menggunakan bahan-bahan olahan hasil rekayasa dari bahan alam maupun industri yang dinilai memiliki kekuatan, keindahan,
dan kepraktisan lebih tinggi dibandingkan dengan bahan-bahan dari alam. Misalnya, dulu banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan bambu sebagai dinding rumah dan sekarang sudah menggunakan tembok yang jauh lebih kuat dari bambu. Selain bangunan, alat yang digunakan juga berkembang pesat. Contohnya dalam mengaduk semen sekarang sudah ada alat yang dinamakan molen. Alat ini bisa mencampur adonan semen hingga 50 kg. 2. Jenis-jenis proyek konstruksi. A. Proyek konstruksi bangunan perumahan atau permukiman. Proyek jenis ini mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, ataupun apartemen. Kegiatan pembangunan jenis ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara pribadi maupun massal. Dalam pengerjaan proyek bangunan perumahan diperlukan perencanaan yang matang. Karena menyangkut fasilitas dan jaringan infrastruktur, seperti jalan, air bersih, listrik, dan sarana-sarana lainnya. B. Proyek konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan. Karena tipe proyek seperti ini menekankan pada pertimbangan konstruksi, pertimbangan pada teknologi yang praktis, dan pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. C. Proyek konstruksi teknik sipil. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Beberapa jenis pekerjaan proyek konstruksi teknik sipil antara lain yaitu proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. D. Proyek konstruksi bangunan industri. Proyek ini merupakan bagian yang relatif kecil dari industri konstruksi, tetapi merupakan komponen yang penting dalam pengembangan bangunan industri. Pemilik proyek ini biasanya suatu perusahaan atau industri yang besar, seperti perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. 3. Fungsi teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Pada saat ini tempat tinggal dapat berupa rumah tinggal, apartemen, villa, maupun kondotel. Sementara teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, seperti kantor, gedung, toko, dan lapangan. Selain itu, teknologi konstruksi memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi, dalam bentuk konstruksi seperti jalan, jembatan, dan rel kereta. C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. 1. Mengenal bagian-bagian dasar rumah. Yang pertama adalah bagian bawah atau dasar, lantai rumah. Lantai sebuah rumah dapat terbuat dari berbagai macam jenis bahan seperti tanah, keramik, dan kayu. Yang kedua adalah bagian tengah atau ruangan rumah. Bagian ini terdiri dari dinding, pintu, jendela, dan ruangan kamar. Idealnya sebuah rumah memiliki 5 ruangan utama yaitu ruang tamu, kamar tidur, ruang keluarga, kamar mandi, dan dapur. Yang ketiga adalah bagian atas atau tutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruang yang ada di bawahnya,
menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu. Bagian atas sebuah rumah biasanya terdiri dari atap, ring balok, plafon, konsol, selasar, dan pergola. 2. Mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Adapun alat yang dapat digunakan adalah penggaris, gunting, cutter, dan kuas. Selanjutnya bahan yang dapat digunakan yaitu styrofoam, stik es, korek api, triplek, kardus, dan perekat. 3. Belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Yang pertama sambungan tetap. Sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap, sehingga tidak dapat dilepas selamanya, kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling, rivet joint, dan sambungan las, welded joint. Yang kedua adalah sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara, sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya, sambungan mur baut, ulir, screw-head joint, dan sambungan pasak, kiss joint. 4. Membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Langkah pertama yang harus kamu lakukan dalam membuat miniatur rumah adalah membuat rancangan. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang kamu buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. 5. Membuat konstruksi miniatur rumah. Tahapan dalam membuat konstruksi miniatur rumah adalah: A. Menyiapkan alat dan bahan. B. Membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Di dalamnya terdapat alas maket, lantai, dinding, atap, pewarnaan, dan pemasangan. C. Melakukan penyelesaian akhir atau finishing.